Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang korosi. Apa itu korosi? Pengertian korosi. Korosi secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Korosi terjadi ketika permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Korosi menyebabkan logam menjadi berlubang, rapuh, dan berubah warna menjadi coklat. Reaksi redoks yang tidak diinginkan pada besi dapat menyebabkan karat berwarna merah kecoklatan. Proses korosi yang terjadi pada besi itu, besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan udara mengalami reduksi berperan sebagai katoda, sehingga menghasilkan endapan karat Fe2O3 dengan memikat molekul air. Dampak korosi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korosi diantaranya adalah 1. Adanya kerugian teknis dan depresiasi. 2. Menurunnya efisiensi. 3. Menurunnya kekuatan konstruksi. Yang keempat, appearance yang buruk. 5. Karat merupakan polusi dan menambah biaya maintenance. Faktor penyebab atau yang mempercepat korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang paling utama. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Di sini ada contoh korosi yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terdapat beberapa cara untuk mencegah korosi pada besi dan baja agar tetap terlihat indah dan menarik. Yang pertama, melalui pengecetan. Pengecetan merupakan salah satu cara mencegah korosi yang mudah untuk dilakukan. Dengan mengecat besi baja, kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada besi baja sehingga tidak akan terjadi korosi. Selain untuk melindungi dari korosi, pengecetan juga akan menambah keindahan tersendiri pada barang yang berbahan besi. 2. Pelumuran dengan oli atau gemuk. Cara mencegah korosi selanjutnya yaitu dengan pelumuran oli atau gemuk. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemuk ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan.
Yang ketiga, pembalutan dengan plastik. Besi dan baja cukup banyak digunakan oleh beberapa orang. Hal ini disebabkan karena kemampuan pertahanannya yang cukup tinggi. Cara mencegah korosi selanjutnya yakni bisa menggunakan pembalutan dengan plastik. Pencegahan korosi pada besi baja dengan menggunakan plastik merupakan ide yang sangat cocok untuk pelapisan bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika atau keindahan. Yang keempat, galvanisasi. Galvanisasi merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dan zinc yang mengalami oksidasi. Besi galvanis sering digunakan untuk badan mobil-mobil, tiang telepon, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengontrol kelembapan udara. Mengontrol kelembapan udara merupakan cara mencegah korosi secara alami yang dapat kita coba dan dipraktikkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.